Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaidun, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi berjumpa pada pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Sebelum kita memulai, Bapak mau mengabsen dulu kalian. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Oke. Hadir semua berarti tidak ada masalah ya. Untuk masalah kehadiran, alhamdulillah kalian semua hadir. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah berdoa. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang akan kita bahas adalah hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar ini, melakukan proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menguraikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bapak sudah bagi kalian dalam beberapa kelompok karena kelas kita ini terbatas dan di masa pandemi seperti ini perlakuan atau pembelajaran itu berbeda dengan di luar masa pandemi. Maka kelas kalian juga yang harusnya full 30 sampai 35 orang itu sekarang dibagi dua, terdiri dari kelas A dan kelas B, sehingga kemudian yang ada di kelas ini hanya separuh dari jumlah siswa saja. Oleh karenanya Bapak sudah membagi kalian dalam dua kelompok diskusi. Begitu pula dengan kelas A, Bapak bagi dua kelompok, kelompok A, kelompok 1, kelompok 2. Oleh karenanya ini melanjutkan dari kelas A, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kalian akan mendiskusikan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita melakukan proses diskusi, Bapak ingin menayangkan satu video kepada kalian. Ya, silakan dicermati videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita sejak sekian waktu yang lalu. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Oke. Nah sekarang kita mau bahas Al-Quran. Kita semua sebagai Muslim percaya Al-Quran. Nah, apa artinya percaya pada Al-Quran? Percaya pada Al-Quran yang pertama, bahwa kita harus percaya bahwa dia bersumber dari Allah. Dan bahwa dia bersumber dari Allah itu bukan sekedar makna yang dikandungnya, tetapi juga redaksinya. Kita juga harus percaya bahwa 6.000 ayat
Al-Quran ini, kalau kita bicara kandungannya, maka kita bisa membaginya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Kalau tujuan kehadiran Al-Quran itu Anda tidak amalkan, Anda dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau Anda mengamalkannya sedikit, Anda berarti hanya mengamalkan sedikit tuntunan Al-Quran. Tujuan, dia datang untuk itu. Nah, ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran disampaikan cara-cara itu supaya Anda sampai ke tujuan. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Ada orang bertanya pada saya, Anda keluar rumah mau kemana? Saya berkata, saya mau ke Bandung. Artinya tujuan saya ke Bandung. Terus, bagaimana Anda menuju ke Bandung? Bagaimana caranya menuju ke Bandung? Ada yang jawab, saya naik mobil pribadi, bagus. Saya naik bus, bagus. Saya naik kereta, bagus. Saya naik pesawat, bagus. Itu cara. Anda menggunakan salah satu cara saja, alhamdulillah. Selama Anda sampai ke tujuan. Tidak pakai cara yang lain, tidak apa-apa. Mungkin ada cara lain. Tidak apa-apa. Yang penting sampai ke sana. Nah, kemudian, dari kandungan Al-Quran tadi, ada tujuan, ada cara. Ada lagi satu. Saya beri contoh lagi. Saya mau ke Bandung. Bagaimana Anda mau ke Bandung? Oh iya, saya naik kereta. Masa Anda mau ke Bandung? Saya nggak percaya Anda mau ke Bandung. Ada buktinya. Ada bukti bahwa Anda mau ke Bandung. Saya tunjukkan pada Anda, ini tiket saya, ada nama saya. Bukti atau tidak itu? Bukti. Quran juga begitu. Ini dari Allah. Allah mau Anda sampai ke sana. Kalau Anda sampai di sana, Anda bakal bahagia. Masa? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Ini. Apa buktinya? Dia kasih Anda bukti. Bukti kebenaran Al-Quran itulah yang dinamai mukjizat. Jadi kandungan Al-Quran ada 3. Tetapi, ini yang kita mau garis bawahi lagi. Itu mukjizat bagi orang yang tidak percaya. Kalau saya beritahu pada Anda, besok saya mau ke kantor, saya ada janji jam 9 pagi. Anda perlu bukti atau tidak? Tidak perlu. Kalau Muslim, perlu bukti bahwa Al-Quran dari Allah. Tidak perlu bukti. Jadi yang perlu bukti itu yang ragu. Al-Quran itu berkata, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu, lakukan ini. Itu sebabnya kita berkata, Quran itu buat Muslim tidak perlu ada buktinya. Perlu ada bukti bagi saya bahwa anak saya Ahmad itu adalah anak saya. Kalau yang tidak perlu bukti kan? Tapi kalau mungkin saya ke urusan apa begitu, dia mau bukti. Perlu bukti bahwa saya ini orang Indonesia. Mungkin di imigrasi dia bilang, bagus tuh tulisannya Pak, ini hari ini. Perlu bukti, saya orang Indonesia. Tidak perlu bukti. Kalau Anda ragukan, saya berikan buktinya. Itu, jadi 3 kandungan Al-Quran. Ada tujuannya, ada cara mencapai tujuan, dan ada bukti-bukti kebenarannya. Nah, kita lihat tujuannya. Ini yang terpenting nih tujuannya. 6.000 ayat Al-Quran ini, kalau kita bicara kandungannya, maka kita bisa membaginya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Kalau tujuan kehadiran Al-Quran itu Anda tidak amalkan, Anda dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau Anda mengamalkannya sedikit, Anda berarti hanya mengamalkan sedikit tuntunan Al-Quran. Tujuan. Dia datang untuk itu. Nah, ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran disampaikan cara-cara itu supaya Anda sampai ke tujuan. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ada orang bertanya pada saya, Anda keluar rumah mau kemana?
Saya berkata, saya mau ke Bandung. Artinya tujuan saya ke Bandung. Terus, bagaimana Anda menuju ke Bandung? Bagaimana caranya menuju ke Bandung? Ada yang jawab, saya naik mobil pribadi, bagus. Saya naik bus, bagus. Saya naik kereta, bagus. Saya naik pesawat, bagus. Itu cara. Anda menggunakan salah satu cara saja, alhamdulillah. Selama Anda sampai ke tujuan. Tidak pakai cara yang lain, tidak apa-apa. Mungkin ada cara lain. Tidak apa-apa. Yang penting sampai ke sana. Nah, kemudian, dari kandungan Al-Quran tadi, ada tujuan, ada cara. Ada lagi satu. Saya beri contoh lagi. Saya mau ke Bandung. Bagaimana Anda mau ke Bandung? Oh iya, saya naik kereta. Masa Anda mau ke Bandung? Saya nggak percaya Anda mau ke Bandung. Ada buktinya. Ada bukti bahwa Anda mau ke Bandung. Saya tunjukkan pada Anda, ini tiket saya, ada nama saya. Bukti atau tidak itu? Bukti. Quran juga begitu. Ini dari Allah. Allah mau Anda sampai ke sana. Kalau Anda sampai di sana, Anda bakal bahagia. Masa? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Ini. Apa buktinya? Dia kasih Anda bukti. Bukti kebenaran Al-Quran itulah yang dinamai mukjizat. Jadi kandungan Al-Quran ada 3. Tetapi, ini yang kita mau garis bawahi lagi. Itu mukjizat bagi orang yang tidak percaya. Kalau saya beritahu pada Anda, besok saya mau ke kantor, saya ada janji jam 9 pagi. Anda perlu bukti atau tidak? Tidak perlu. Kalau Muslim, perlu bukti bahwa Al-Quran dari Allah. Tidak perlu bukti. Jadi yang perlu bukti itu yang ragu. Al-Quran itu berkata, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu, lakukan ini. Itu sebabnya kita berkata, Quran itu buat Muslim tidak perlu ada buktinya. Perlu ada bukti bagi saya bahwa anak saya Ahmad itu adalah anak saya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, oke, demikianlah tadi kita telah memutar video. Bapak minta kepada tiap-tiap kelompok untuk mengidentifikasi pertanyaan sebanyak mungkin yang kalian dapatkan dari video tadi. Kemudian selanjutnya silakan tiap kelompok melakukan diskusi tentang keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu efeknya kalian pelajari kitab suci Allah itu, beriman kepada kitab Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu dalam perilakunya atau dalam pola pikirnya? Nanti kalian bisa tunjukkan dalam diskusinya kalian. Jadi silakan tiap kelompok melakukan diskusi tentang itu. Pertama, mengidentifikasi pertanyaan dari video tadi. Yang kedua adalah berdiskusi tentang keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kelompok 3 dan 4 melakukan diskusi. Bapak beri kesempatan untuk berdiskusi. Setelah diskusi nanti Bapak juga akan beri kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Semua anggota kelompok aktif ya dalam diskusi. Dengan ada yang tidak aktif, bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok 4 sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai,
Bapak beri kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 3 yang pertama presentasikan, ditanggapi oleh kelompok 4 kalau ada tanggapan. Kalau tidak, maka akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada juru bicara kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Silakan. Situ boleh berdiri ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Terdapat keterkaitan erat antara iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Contoh terbaik perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan semua perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Oke, untuk kelompok 4 ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada ya? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3 atas presentasinya. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan. Siapa yang ditunjuk untuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan keterkaitan kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, yaitu orang yang mengimani kitab-kitab Allah tidak akan melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan Allah. Beriman kepada kitab Allah akan membuat kita dekat dengan Allah, karena sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah. Dalam perilaku sehari-hari kita akan lebih menghargai teman-teman yang berbeda keyakinan. Terima kasih. Oke. Kelompok 3, bagaimana tanggapannya terhadap hasil presentasi dari kelompok 4? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, baik, itu tadi hasil diskusi telah kalian presentasikan. Jadi memang ada banyak implikasi atau manfaat atau keterkaitan antara mempelajari kitab Allah, khususnya Al-Quran, terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang akan ada efeknya. Orang yang belajar Al-Quran dengan yang tidak belajar Al-Quran itu akan berbeda efeknya. Ya, dari hasil diskusi kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Ada? Baiklah, kalau begitu, jadi mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kita menjadi hamba Allah yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sama manusia, hubungannya dengan alam sekitar, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi orang yang beriman kepada kitab Allah itu akan tertata hidupnya. Kalau tidak beriman kepada kitab Allah, semaunya saja dia bangun tidur. Tapi orang yang beriman kepada kitab Allah, dia punya aturan dalam bangun tidur. Dia harus bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia harus melaksanakan sholat asar dan sholat 5 waktu lainnya. Kemudian dia harus menghormati kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama. Kemudian orang yang beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala juga punya pribadi yang toleransi, karena dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tidak ada paksaan dalam berislam. Jadi semuanya berdasarkan pada keterpanggilan dan pengetahuan. Selanjutnya sebagai penutup, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian untuk mengisi
LKPD interaktif, linknya Bapak akan kirim di WA kalian masing-masing. Itu nilainya akan langsung otomatis masuk di akunnya Bapak. Jadi setelah kalian isi, nilai kalian bisa akses, bisa kalian lihat sendiri juga nilainya, dan Bapak juga akan langsung menerima update nilai setelah kalian mengerjakan LKPD itu. Jadi anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini demikianlah yang pertemuan kita hari ini. Bapak menyarankan kepada kalian atau menyampaikan kepada kalian untuk membaca materi pada pertemuan yang akan datang. Jadi baca memang materinya supaya ketika nanti pada pertemuan yang akan datang kalian sudah siap konsepnya. Ya, tidak seperti ini karena pertemuan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi sebenarnya. Yang pertama, kita tidak siap konsep karena mungkin dalam masa pandemi seperti ini ada keterbatasan, tapi keterbatasan itu hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak siap konsep, tidak cakap konsep. Jadi oleh karenanya sebelum masuk pelajaran itu materinya sudah harus dibaca supaya lebih dikuasai. Tadi diskusinya sudah bagus, akan tetapi masih ada yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki. Di antaranya tadi itu materinya masih belum begitu berkembang karena mungkin informasi yang diterima itu masih belum banyak. Oleh karenanya persiapannya memang harus dibaca sebelum masuk pelajaran. Oke? Untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, siap nafas. Sayyidun, kiamat,